Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almardiah dari kelas PGMIA dengan NIM 2032100005. Bab yang ke-13 yakni tentang takhrij hadis. Kata takhrij itu berasal dari bahasa Arab yaitu kharraja yukharriju takhrijan yang berarti mengeluarkan, memunculkan maupun menampakkan. Maksudnya di sini bagaimana yaitu memunculkan atau mengeluarkan sebuah hadis yang sesuai dalam sanad, tata letak maupun derajat hadis tersebut. Nah, dalam mengeluarkan sebuah hadis itu, jadi pertama-tama itu perlu diadakan sebuah penelitian atau pengobservasian terhadap sebuah hadis yang mana hasilnya atau keinginannya nanti ketika hadis ini dikeluarkan itu akan sesuai dengan sanadnya, dengan tata letak kaidah dan sebagainya sehingga akan sesuai dengan data. Metode-metode yang digunakan dalam takhrij hadis itu ada metode indeks kata, metode sistematis hadis dan juga metode penelusuran atau penelitian. Nah, contoh-contoh kitab takhrij itu diantaranya Usulut Takhrij wa Dirasah al-Asanid, lalu ada Turuqut Takhrij Hadisur Rasul, dan yang terakhir ada Al-Jarh wa Ta'dil. Materi terakhir yang akan saya presentasikan yaitu mengenai ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu berasal dari dua kata yakni ingkar dan sunnah. Ingkar itu tidak mengakui di dalam hati maupun secara lisan, dan sunnah itu adalah jalan yang diikuti atau jalan yang terpuji, sehingga kita bisa mengartikan bahwasannya ingkar sunnah itu berarti tidak mengakui atau tidak mengakui adanya hadis Nabi atau hadirnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ingkar sunnah ini terjadi pada dua periode. Yang pertama yaitu periode klasik yang terjadi pada masa Imam Syafi'i mulai tahun 2 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Dan yang kedua yaitu periode modern yaitu mulai tahun 13 Hijriah sampai dengan sekarang. Siapa saja sih tokoh-tokoh dalam ingkar sunnah atau orang-orang yang tidak percaya dengan sunnah atau hadis Rasulullah? Di antaranya mereka ada Rasyad Khalifah, ada Ghulam Ahmad Parwes, dan juga ada Kasim Ahmad. Apa yang menyebabkan mereka itu ingkar sunnah? Nah, yang pertama mereka tidak mendalami hadis Nabi. Dan yang kedua mereka juga kurang mengetahui bahasa Arab sehingga bagaimanapun seorang ketika akan memahami hadis ketika ia tidak mengetahui bahasa Arab dengan benar. Dan yang ketiga yang menyebabkan ingkar sunnah itu juga mereka terlalu memiliki keyakinan yang dalam kepada Al-Quran sehingga meragukan adanya hadis Rasulullah. Selanjutnya yang keempat, mereka meragukan pada masa kodifikasi hadis. Jadi mereka merasa mungkin saja ketika dilakukan pembukuan hadis itu terdapat kesalahan-kesalahan sehingga mereka pun menganggap dan tidak percaya dengan adanya hadis Rasulullah. Tokoh-tokoh dalam ingkar sunnah ini juga memiliki beberapa argumen, diantaranya mereka memiliki argumen secara akli dan juga secara nakli. Apa saja argumennya? Mungkin di dalam Al-Quran seperti di dalam mereka menyebutkan Quran surah An-Nahl ayat 89 dan juga Quran surah Al-An'am ayat 38. Selain itu mereka juga berargumen bahwasanya Al-Quran itu diwahyukan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, yang mana ya sudah itu mereka tidak perlu ada penjelas-penjelas lagi dari Al-Quran. Yang kedua, mereka sudah tidak percaya adanya hadis, mereka cuma percaya pada Al-Quran saja. Dan juga pada saat itu juga terjadi Islam itu mengalami kemunduran atau mengalami banyak sekali konflik begitu. Dan mereka menganggap bahwa asal mula hadis itu hanyalah dongeng semata. Dan juga yang terakhir mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak perlu dan tidak berhak menjelaskan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Lantas apa sih upaya-upaya dalam melakukan bantahan kepada orang-orang yang ingkar sunnah? Hal yang perlu kita lakukan pertama yaitu perlu adanya pemahaman Al-Quran. Kita harus benar-benar memahami Al-Quran, makna Al-Quran itu bagaimana, perlunya penjelas dari Al-Quran, karena hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu masih bersifat global atau umum sehingga perlu diperinci dengan adanya hadis Rasulullah.
Dan juga ada ayat Al-Quran juga yang memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran itu masih memiliki harus ada penjelas dalam Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 89.